Contohnya, oke, contohnya begini. Ini gambaran yang sederhana, yang simple. Yang pertama, misalnya kita ngomongin soal identitas gender. Gender, oke. Oke. Identitas gender adalah bagaimana kamu memikirkan tentang dirimu. Apakah saya laki-laki atau saya perempuan. Ini bukan jenis kelamin, tapi Bukan. cara kita berpikir tentang siapa kita. Tentang siapa Iya. kita. Pikiran kita nih. Dan ada yang mengatakan bahwa saya nggak termasuk keduanya. Saya mau dikategorikan laki-laki nggak nyaman, saya dikategorikan perempuan nggak nyaman. Yang mungkin kita sebut seringkali kita sebut sebagai queer gitu kan. Queer. Lalu itu baru gender identity, lalu gender expression, ekspresi gender. Yang kelihatan bagaimana saya mendemonstrasikan yang saya yakini sebagai gender saya. Kalau saya misalnya gender ekspresinya laki-laki, ya sudah biasa seperti kita umumnya pada laki-laki, perempuan pada umumnya perempuan. Tapi kan kadang kita pernah melihat ada perempuan yang tingkahnya seperti bukan tingkahnya ya, gesturnya seperti laki-laki atau sebaliknya. Laki-laki yang gesturnya seperti perempuan. Nah, itu yang disebut sebagai gender expression. Jadi ada dua ya teman-teman. Ada dua. Yang di pikiran kita itu yang membentuk kita dan yang ditunjukkan dari fisik kita. Dua hal ini. Dua. Ada lagi Pak Didi? Ada lagi yang namanya biological sex. Biological sex itu adalah? Ya, ketika kita dilahirkan ada parameter yang mengatakan kan, oh bayinya laki-laki, oh bayinya perempuan. Misalnya ketika bayi laki-laki, oh tandanya apa? Oh dia punya penis. Bayi perempuan, oh tandanya dia punya vagina, gitu kan. Jadi itu adalah biological sex yang kita miliki. Tanda dari apa yang ada di dalam tubuh kita, tidak cuma yang kelihatan, tapi hormonnya seperti apa. Pengaruh hormonalnya misalnya kromosomnya XX atau kromosomnya XY, gitu kan. Itu tanda biologis. Itu yang ketiga. Ada lagi Mbak keempat? Ada yang keempat. Buset. Nah ini jadi udah ada 3 ya teman-teman ya, dari pikiran kita, physically kita, sama kelamin kita. Yang keempat apa nih Pak? Yang keempat itu sexual orientation. Orientasi seksual. Jadi orientasi seksual itu adalah kepada siapa saya berhasrat secara seksual. Saya tertarik. Gitu. Saya berhasrat pada perempuan. Atau ada perempuan berhasrat pada laki-laki. Atau ada laki-laki yang memiliki hasrat seksual pada laki-laki dan juga perempuan memiliki hasrat seksual pada perempuan. Jadi ada heteroseksual yang punya hasrat pada yang berbeda, ada homoseksual yang punya hasrat pada yang sama, tetapi juga ada yang in between di antara hetero dan homo yang kita sebut sebagai bisexual atau panseksual. Mumet tidak teman-teman? Ya. Jadi Pak Didi, kalau misalnya di 4 ini sebenarnya ada nggak sih Pak koneksi yang dalam tanda kutip keharusan gitu? Misalnya, oh karena saya di pikiran saya mengidentifikasi diri saya perempuan, berarti ekspresi saya juga harus perempuan, berarti saya juga harus orientasinya suka sama cowok gitu, harus nggak sih Pak? 4 ini tuh punya hubungan yang erat gitu? Atau terpisah-pisah gitu? Atau pertanyaannya bukan lagi harus atau tidak. Pertanyaannya adalah siapa yang akhirnya membuat saya memilih menjadi hetero. Nah, kalau kita ngomongin hal itu, kita sebenarnya ngomongin tentang stigma. Kenapa stigma? Karena seringkali laki-laki distigmakan harus suka sama perempuan. Perempuan harus suka sama laki-laki.
Itu soal orientasi seksual. Bahkan misalnya ada stigma tertentu, perempuan nggak boleh pakai celana misalnya. Oh, TikTok saya ada yang lagi ngetren tuh Pak kemarin. Oh iya. Iya, saya ngomongin itu tuh apa? Jadi ada nih Pak fenomena cowok yang pakai baju cewek. Ya. Nah, terus saya komen kan, zaman dulu tahu nggak sih high heels itu buat cowok. Terus rok itu tuh zaman dulu sama bangsa-bangsa barat itu pakaian yang manly banget. Yes. Nah, banyak orang yang komen, ini bukan masalah pakaian tapi masalah gestur. Orang-orang zaman dulu walau pakai rok mereka mau perang kayak gitu-gitu loh Pak. Padahal kalau kita lihat beberapa orang yang transgender, yang cowok jadi cewek juga ketika diajak wajib militer mereka juga bisa mau gitu loh. Ada kan yang di video-videonya gitu sih Pak. Nah, kata kunci yang Mbak Geget sebut tadi, Apa tuh? gestur. Orang ternyata tidak cuma memiliki stigma tentang appearance, tentang pilihan hasratnya, tetapi juga soal bagaimana seseorang harus bertindak, harus mengekspresikan dirinya sesuai dengan yang dipahami oleh orang banyak. Budaya. Stigma, kan? Jadi laki-laki harus tegak, perempuan harus lembut. Makanya dulu itu selalu ada anak perempuan nggak boleh naik pohon gitu kan. Benar, aku dulu suka digituin Pak. Apalagi dibawa dengan stigma-stigma yang biologikal gitu loh Pak. Nanti robek kayak gitu. Betul. Nah, kita ngomongin stigma. Dan ribetnya kalau kita ngomongin stigma, seringkali stigma kita itu dianggap yang bukan stigma kita, apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran itu yang kemudian kita terapkan pada orang lain. Jadi kalau saya suka pakai topi misalnya, saya mengatakan orang yang tidak suka pakai topi jelek. Harus pakai topi dong semuanya kayak gitu ya Pak. Yes. Nah, itu pula yang berkaitan dengan ketika kita ngomongin soal LGBT. Jadi untuk sampai pada pertanyaan Mbak Geget dosa atau tidak, mungkin saya nggak akan sampai ke sana. Karena bagi saya bukan persoalan dosa atau tidak dosa, tetapi apakah kita memahami realitas itu sebagaimana adanya. Beberapa hari yang lalu gara-gara ditelepon Mbak Geget untuk ngomongin soal LGBT, saya nonton sebuah tayangan film yang judulnya Transhuman. Jadi film itu film dokumenter yang dibuat selama 5 tahun kurun waktunya, yang merekam kegiatan sehari-hari anak-anak yang dari usia kecil sampai ada anak yang kecil, ada yang balita, ada yang anak-anak, kemudian ada yang teenage itu remaja gitu ya. Dan mereka bergulat dengan identitasnya. Ada anak-anak yang dari kecil dia sebetulnya secara biological dia laki-laki. Tetapi dia lebih nyaman ketika sehari-hari merasa dirinya I'm not a boy, I'm a girl. Dia mengecat rambutnya warna-warni dan yang lain sebagainya. Jadi ketika ditanya orang tuanya, kamu kalau gede mau jadi apa? I'm a girl. Dan sama sekali kalau saya lihat di film itu orang tuanya membebaskan. Atau ada yang sebentar Pak, ini konteksnya pasti asing banget di Indonesia. Itu umur berapa Pak kira-kira? Dia sampai di film itu sampai di usia 9 tahun. Bayangin teman-teman, 9 tahun aja udah bergumul tentang identitas gendernya gitu ya. Lanjut Pak. Ini pengalaman yang saya alami. Saya punya saudara. Bapaknya maco banget karena sebutlah bapaknya itu preman gitu ya. Sorry Om. Kalau nonton. Dan out of the blue dia punya anak laki-laki. Anaknya itu saya yang memberi nama. Dan ternyata dia bergulat dengan jenis kelaminnya. Dia laki-laki, dibesarkan secara laki-laki, tetapi di dalam dirinya dia mengatakan, aku nggak nyaman jadi laki-laki. Lalu ditanya, berarti kalau kita ngomongin soal transgender itu karena pengaruh lingkungan ya? Saya berpikir, keluarga yang saya sebut tadi nggak ada tuh pengaruh dari luar.
tentang yang mempengaruhi, kamu cewek, jadilah seperti cewek. No. Jadi di lingkungan yang manly, tapi juga ada kok anak-anak yang terbentuk seperti itu. Nah, itu kita ngomongin soal gender spectrum tadi. Gitu, Mbak. Oke. Ribet ya? Ya, semoga teman-teman memahami ya. Tapi ini seru sih Pak, obrolannya jadi semakin tercerahkan juga saya tentang betapa LGBT itu adalah pembahasan yang kompleks. Betul, ya kan? betul. Bukan pembahasan sederhana yang selama ini kita lihat. Ada cowok nih melambai, apaan sih, jijik, geli dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi ya ada sesuatu loh di dalam dirinya yang harus kita cicipin, harus kita kenalin dulu kayak gitu. Betul. Dan pergulatan untuk menerima realitas itu sebetulnya nggak pendek. Dulu kan yang namanya transgender itu dianggap sebagai penyakit. Iya benar. Penyakit kejiwaan. Dan somehow sampai sekarang banyak orang yang masih menganggap seperti itu. Aku ingat Pak, waktu di Jogja kan pernah tuh ada kasus apa aku lupa. Tapi waktu itu LGBT pada diusir dari kos-kosan gitu loh Pak, di Jogja. Ingat banget itu. Ya. Nanti teman-teman bisa koreksi ya kalau saya salah gitu ya. Tahun 1968 kalau nggak salah itu mulailah percakapan tentang apakah yang namanya homoseksual atau realitas yang lain, transgender itu penyakit jiwa atau tidak. Lalu yang melakukan percakapan itu adalah American Psychiatric Association, asosiasi psikiater Amerika lah gitu, mengkategorikan homoseksual, transgender itu penyakit. Tapi kemudian mereka berubah. Dari tahun ke tahun 1973 itu kan mereka mengatakan enggak, transgender, homoseksual itu tidak masuk kategori gangguan jiwa. Berarti Pak, kalau ada argumen yang bilang LGBT plus itu adalah trauma, itu generalisasi. Mungkin ada orang yang mengalami seperti itu. Tetapi tidak semuanya kemudian orang-orang yang memilih jalannya untuk menjadi non-binary tadi adalah hasil trauma. Mungkin ada, tapi saya tidak berani mengatakan bahwa misalnya ketemu nih, misalnya Mbak Gege ternyata lesbian gitu kan. Lalu saya mendekati Mbak Gege dengan mengatakan, kamu punya trauma apa? Kamu punya akar pahit apa? Sampai kamu seperti itu. Nah, pertanyaan itu sebetulnya mengindikasikan apa? Saya pernah disakiti, saya punya trauma, saya sakit. Ya. Terus apa? I want to cure you. Iya benar. Karena masih menganggap yang namanya lesbian itu adalah penyakit, sakit. Harus disembuhkan. Oke, nah teman-teman, jadi bukan LGBT-nya aja yang kompleks penyebabnya atau apa sih Pak namanya? Bukan penyebab juga sih. Bukan penyebab ya, kalau kondisi lah ya, kondisi mereka juga kompleks gitu. Kita nggak bisa, si ini pasti gini. Nah, stigmanya nih harus diubah. Betul, stigma. Seperti yang saya cerita ini come out. Saya yang nggak tahu keberapa yang ngomongin soal saudara saya tadi, itu kalau dirunut gennya nggak ada. Kami nggak punya latar belakang keluarga yang seperti itu. Tapi dari didikan nggak juga, dari trauma nggak juga gitu kan. Karena keluarga ini sangat mengharapkan anak. Jadi anak pertama, anak kedua itu meninggal. Anak ketiga itu barulah hidup sampai sekarang, tapi kemudian akhirnya memilih untuk menjadi trans seperti itu. Jadi bukan juga mungkin given, kita nggak tahu, kita nggak bisa menjawab itu. Makanya lebih baik daripada langsung kita lompat, oke, aku akan menolongmu, aku akan mengembalikanmu. Kenapa kita tidak memulai dengan menerima realitas itu dulu, lalu kita ngobrol. Ya. Tapi jadi basi juga sih Pak, kayaknya kalau misalnya kita ketemu orang LGBT terus kita tiba-tiba jadi sotoy seperti yang Pak Didi tadi, kamu punya trauma apa, itu kayak basi banget juga sih Pak. Ya nggak sih?
Saya pernah ngobrol dengan, jadi kebetulan saya punya pengalaman itu mengadakan pelatihan di sebuah gereja X gitu ya, dan bukan salah satu, ada beberapa peserta pelatihan itu mereka transgender. Dan kami berrelasi biasa saja karena mungkin saya sudah melihat realitas itu seperti ya biasa gitu ya, ngobrol biasa dan yang lain sebagainya. Lalu saya tanya, ada nggak hal yang menyakitkanmu dalam pengalamanmu menjalani hidup seperti ini? Ada. Apa? Stigma masyarakat bahwa kami sakit. Bahkan stigma gereja juga. Iya, aku inget nih Pak, ada satu ya Bapak Ibu kan saya melayani di TikTok ya Pak. Pernah ada satu Pak orang yang curhat. Aduh sorry banget ya ini kalau kamu nonton aku pakai ceritanya, tapi aku nggak kenal kamu juga nggak kenal aku. Jadi Pak dia itu sudah pelayanan sekitar waktu itu ya 2 tahun 3 tahun di gereja, dan dia sangat enjoy dengan kehidupannya. Tapi dia tinggal satu apartemen dengan pasangan homonya. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau dia itu sangat takut ketika ya gereja tahu, dia merasa kayaknya pelayanan aku diterima nggak sih sama Tuhan, kayak gitu loh Pak. Nah mungkin ya realitanya memang gereja kita masih melihat mereka tidak menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya, apalagi mungkin kalau harus melayani. Ada loh pengalaman sebuah gereja menolak calon pelayannya karena ketahuan dia bisexual. Di GKJ Pak? Nggak usah disebut nanti itu obvious. Hai kalau yang melihat. Bip bisa nggak? Ada. Jadi dia berproses seperti biasa gitu ya, seperti selayaknya calon pemimpin begitu. Tapi kemudian ketika ada orang yang membuka realitas dan latar belakangnya, dia langsung di cut off. Nah, artinya sebetulnya kalau pertanyaannya Tuhan menerima nggak pelayanannya? Ya kita harus tanya Tuhan dulu. Iya, kita gitu juga nggak tahu. Saya juga bingung waktu itu jawabnya Pak. Seringkali yang kemudian menjawab adalah orang lain. Stigma tentang Alkitab. Iya, yang mengatakan, oh kamu nggak layak jadi pelayan di sini karena kamu begitu. Nah kembali kan soal binary thinking lagi. Nah itu saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman yang anti LGBT. Ternyata ketika saya coba pahami pola pikir kenapa orang-orang itu anti LGBT, itu soal stigma juga. Jadi kalau orang mendengar kata LGBT, itu konotasinya udah kemana-mana. Udah jelek duluan, benar. Misalnya, apa sih orang LGBT? Oh, mereka pasti free sex. HIV. Suka gitu gangguin kan orang. Nah pertanyaannya, lah emang orang yang hetero nggak begitu? Nah itu teman-teman. Gitu kan. Oh LGBT orang homoseksual itu pasti free sex. Emang heteroseksual kagak ada yang nggak free sex? Kagak ada yang nggak? Ya gitu ya. Nah, jadi seolah-olah ada strata yang mengatakan bahwa ini standar manusia gitu ya. Ini hetero di sini nih. Nah yang homo di sini nih. Lebih rendah daripada yang hetero. Nah saya ingat gitu, ini menyebut nama tayangan di YouTube kan, podcastnya itu yang dibuka pintu itu, yang ngomongin soal 1, 2, 3. Nah itu ternyata di take down kan. Saya baca komennya gitu kan, dari komennya itu tampak memang benar-benar orang-orang ya kita lah gitu adalah orang yang sangat pintar untuk menjadi penilai. Untuk menjadi komentator tanpa tahu realitas yang sesungguhnya. Saya nonton tayangan itu kan, dan bagaimana dia bergumul sampai akhirnya kemudian dia come up, membuka dirinya bahwa oh aku pilihan hidupku begini. Lalu ketika saya masih diskusi dengan teman saya yang anti LGBT